Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga pada hari ini kalian masih dalam lindungan Allah ya. Tetap sehat, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ibu Melia Rosyanawati, membahas materi mengenai perubahan sosial budaya. Sebelum ke materi, Bu Mei akan bertanya, apakah kalian mengalami perubahan? Baik, pasti semua mengalami perubahan, bukan? Contoh adalah perubahan fisik. Perubahan tidak hanya pada perubahan fisik saja, tapi perubahan juga terjadi pada masyarakat. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat bisa berkaitan dengan lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, maupun lapisan sosial. Perubahan-perubahan tersebut dikatakan sebagai perubahan sosial budaya. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat itu berbeda-beda. Perbedaan itu tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Sebagai contoh, kecepatan perubahan sosial pada masyarakat industri dan masyarakat agraris. Mengapa mengalami perbedaan? Masyarakat industri itu mengalami kecepatan perubahan sosial yang begitu cepat dibanding dengan masyarakat agraris yang begitu lambat. Masyarakat industri itu perkembangan budaya dan pengaruh dari luar atau pengaruh dari budaya asing itu lebih mudah dan berkembang serta cepat menyebar. Sedangkan pada masyarakat agraris itu cenderung lebih ke adat istiadat dan lebih kental. Kecepatan perubahan sosial budaya tersebut bisa dikatakan sebagai modernisasi. Modernisasi adalah usaha manusia untuk bisa hidup sesuai dengan zamannya. Pernahkah kalian membedakan kondisi masyarakat tempat tinggal kalian? Apakah ada perbedaan? Coba disimak dulu. Pasti ada ya. Dulu tempat tinggal kalian yang masih sepi, kemudian sekarang sudah banyak dihuni penduduk. Betul? Oke, simak gambar berikutnya. Perbedaan kondisi apa yang dapat kalian lihat dari gambar di samping? Dalam gambar tersebut ada kondisi bangsa Indonesia pada saat zaman dahulu mengalami penjajahan, begitu menderita, ya. Kemudian gambar yang kedua adalah tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar yang ketiga itu ada pembangunan yang semakin berkembang sampai masyarakat sudah mulai pandai untuk mengemukakan pendapat sehingga berdampak pada demonstrasi. Perubahan sosial budaya mengalami beberapa hal, mulai dari cara berpikir dan alat-alat. Cara berpikir dulu masyarakatnya masih mengenal magic. Untuk manusia sekarang sudah berpikir rasional. Sementara untuk alat-alatnya, kalau orang zaman dahulu menggunakan alat-alat tradisional, kalau pada saat zaman sekarang kita sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern dan lebih canggih. Jadi,
dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya menurut Kingsley Davis Surjono Sukanto 2014 bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Berikut adalah pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan perencanaannya. Berdasarkan waktunya, bentuk perubahan sosial budaya dibedakan menjadi perubahan sosial budaya evolusi dan revolusi. Berdasarkan pengaruhnya, itu ada bentuk besar dan kecil. Sementara berdasarkan perencanaannya, bisa direncanakan maupun tidak direncanakan. Perubahan dilihat dari waktunya, itu ada perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi itu perubahan sosial yang begitu lambat, dan revolusi adalah perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan evolusi itu adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan yang terjadi secara lambat. Sedangkan perubahan revolusi, perubahan sosial yang begitu cepat, itu adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal yang mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh perubahan evolusi adalah pada saat masyarakat masih pada zaman purba, di mana masyarakat mencari kebutuhan mereka dengan cara berburu, meramu, kemudian bercocok tanam hingga sampai ke pendakian. Itu adalah salah satu contoh dari perubahan evolusi. Revolusi industri dikategorikan sebagai perubahan yang begitu cepat. Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Revolusi ini dimulai dari Britania Raya, kemudian menyebar ke Eropa bagian barat, Amerika, Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi negara lainnya. Perubahan dilihat dari pengaruhnya, itu ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil itu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung dan berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar itu perubahan yang mana membawa pengaruh besar pada masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Perubahan sosial budaya dalam pengaruh kecil itu bisa saya contohkan dalam bentuk model rambut, kemudian gaya busana wanita. Mengapa kedua gambar tersebut dikatakan mengalami perubahan dalam pengaruh yang kecil? Karena dua gambar tersebut tidak disukai oleh banyak orang, jadi hanya beberapa orang saja yang menyukainya, sehingga tidak berdampak banyak pada masyarakat. Industri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Industrialisasi merupakan proses bahan sosial ekonomi yang mampu mengubah mata pencaharian agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan sosial dapat dilihat dari perencanaannya. Perubahan sosial yang dapat direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan.
perencanaan yang matang dari pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan itu perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat dan dapat melahirkan akibat-akibat yang tidak diterapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Perubahan yang direncanakan bisa dicontohkan dengan pembangunan jalan, kemudian penerapan teknologi dalam pendidikan. Perubahan yang tidak direncanakan itu bisa dicontohkan dengan penggunaan tenaga traktor yang merupakan penggunaan yang seharusnya direncanakan namun menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya diganti oleh tenaga mesin. Faktor penyebab perubahan sosial budaya disebabkan oleh dua faktor. Di antaranya adalah perubahan dari dalam dan perubahan dari luar. Perubahan dari dalam masyarakat atau intern itu disebabkan karena yang pertama pemberontakan atau revolusi, bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, kemudian konflik. Sedangkan perubahan dari luar masyarakat yang bersifat ekstern itu disebabkan karena adanya pengaruh atau perubahan lingkungan alam, kemudian peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya diantaranya ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Difusi yaitu suatu proses penyebaran unsur baru. Akulturasi masuknya budaya asing sehingga melebur dan menyatu ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. Kemudian asimilasi adalah pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun akhirnya melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Yang keempat ada penetrasi, yaitu proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai maupun secara paksaan. Yang kelima ada invasi, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan bangsa asing terhadap bangsa lain. Sedangkan yang terakhir milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan di mana berusaha mengangkat masyarakat bagian bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang sangat rendah. Dan berikut ini adalah contohnya. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di antaranya yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang keenam, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru dan asing. Yang ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Yang terakhir adalah adat dan kebiasaan. Itu tadi materi tentang perubahan sosial budaya. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekian saja dari saya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.